Selamat malam adik-adik semua, apa kabar? Kita ketemu lagi pada sore hari ini di acara SNIO yang ke-8 dengan Kak Clarita yang akan menemani di sepanjang acara SNIO kali ini. Ini apa sih ribut-ribut? Hah? Ribut? Ini loh, kamu nggak tahu ini ada acara SNIO loh. Kamu sih harusnya ikut dari tadi. Oh, kok nggak diajak? Tadi barusan mau diajak. Oh iya, kenalan dulu sama teman-temannya. Halo teman-teman semua, nama saya. Oh, hai. Kok kenapa kamu diem? Ini kok teman-teman semua kok pada menghilang? Mana ya mukanya? Aduh, dibuka dulu dong kameranya. Buka dulu kameranya adik-adik. Biar Gitonya makin seneng temenin adik-adik di sini. Iya nih, aku makin senang. Aku yakin pastinya adik-adik semua pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng, ya kan? Seneng banget deh aku. Kita mulai acaranya dong, Kak. Aku udah gak sabar. Wah, kamu nggak sabar. Sabar dong. Kita mulai acaranya dengan diawali doa pembuka yang akan dibawakan oleh Ibu Kuswati. Mari anak-anak kita bersatu dalam doa, kita lipat tangan, tutup mata. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan malam hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena Engkau telah menyertai anak-anak kami, menuntun anak-anak kami untuk mengambil sikap menyenangkan hati Tuhan dengan mengikuti kelas suara nubuatan interaktif online yang dilaksanakan sewilayah daerah Jawa kawasan tengah. Oh Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap media yang kami gunakan pada malam hari ini, memberikan jaringan yang terbaik, memberikan sinyal yang terbaik, sehingga semua peserta boleh ikut dan boleh menerima pekabaran firman Tuhan melalui kelas interaktif online ini Tuhan. Memberkati narasumber kami, Pendeta Sabato Simbolon. Kiranya Tuhan urapi bibir dan lidahnya, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan melalui suara nubuatan interaktif online ini Tuhan, anak-anak boleh mencerna dengan baik, dan boleh menjadi satu motivasi untuk anak-anak memiliki minat untuk selalu datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat MC yang telah Engkau tunjuk, anak kami Clarita Huta Barat. Bila Tuhan memberkati anak kami ini pada masa remajanya, Tuhan berikan motivasi yang terbaik untuk bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk Mem Foni Naibahu. Beliau adalah koordinator kami Tuhan yang sudah memberikan motivasi kepada kami anak-anak dan juga orang tua sewilayah Jawa kawasan tengah untuk boleh mengikuti acara ini. Kiranya acara ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Memberkati semua yang terlibat di dalamnya. Juga Ibu Tikwiati yang akan membawakan doa tutup. Nanti Tuhan berkati sehingga acara ini boleh menjadi satu acara yang luar biasa, boleh membangun kerohanian anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau persembahkan doa ini hanya di dalam satu nama yang indah. Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Bu Kuswati doanya. Iya, terima kasih ya. Oh iya, habis ini kita mau ngapain sih? Aku juga nggak tahu ya, kakak yang punya acara. Oh iya, kakak. Habis ini kita mau dengerin materi kelas NIO. Oh gitu ya. Kamu udah tahu belum pembicaranya? Belum. Lah kakak nggak kasih tahu. Emang siapa sih pembicaranya? Aku udah nggak sabar loh. Soalnya aku udah bawa Alkitab nih. Emang mana Alkitabnya gitu? Alkitabnya Dito ada di sebelahnya
pendetanya Kakak loh. Wah, Dito udah bawa Alkitab loh, teman-teman. Adik-adik semua udah bawa Alkitabnya belum? Ayo, Alkitabnya mana? Disiapin ya, kan kita mau dengerin materi kelas Nino pada hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan berkenalan dulu dengan pembicaranya yang akan dipimpin oleh Tante Poni. Terima kasih Kakak Clarita. Aduh, cute banget sih, lucu banget. Baik, selamat malam adik-adik semua. Apa kabar semua? Boleh lambaikan tangannya. Dadah, halo. Halo, selamat malam. Aduh, adik-adiknya cantik-cantik, ganteng-ganteng semua. Luar biasa semangat ya. Jadi pada malam hari ini, Ibu Pendeta akan kenalkan narasumber kita pada malam hari ini bernama Bapak Pendeta Sabato Fredrik Simbolon. Kita sapa dulu ya. Halo Pak Pendeta Sabato, yang mana ya orangnya ya? Kita penasaran nih. Halo, selamat malam semua. Selamat malam. Wah, itu dia. Jadi Bapak Pendeta Sabato ini lahir di Bandung pada tanggal 31 Mei tahun 1997. Masih muda ya. Statusnya masih single, masih seorang diri ya, Pastor ya. Nah, Ya, Bu Pen. kalau kita lihat tadi, lihat wajahnya Pak Pendeta Sabato ini, adik-adik ada yang tahu nggak kira-kira apa hobinya Pak Pendeta ini? Ayo, siapa yang tahu nih? Tinggi loh, kalau lihat di poster badannya tinggi. Kira-kira hobinya apa ya? Main basket. Main basket. Oke, kita langsung tanya langsung. Siapa yang jawab ini? Badminton. Rahel. Rahel. Oh, Rahel. Iya, Rahel. Betul nggak Pak Pendeta sukanya main basket? Ya, bolehlah Bu Pendeta. Oke. Selamat Rahel dapat nilai 100 ya. Nanti ada hadiahnya juga. Kita cicil dulu. Yang lalu yang dapat hadiah Elin. Sekarang Rahel dari jemaat mana? Dari Jemaat Timoho. Oh iya, selamat ya Rahel dari Jemaat Timoho. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Pak Pendeta ini sudah pernah menggembalakan kurang lebih hampir 2 tahun ya di Jemaat Yosodipuro dan juga cabang Sekolah Sahabat Colomadu. Baik, adik-adik semua, pada malam hari ini tentu kita semua sudah tidak sabar lagi ya mau belajar. Apa judulnya pada malam hari? Adik-adik tahu nggak yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sabato? Bila Yesus datang. Betul sekali, bila Yesus datang ya. Baik, silakan Pak Pendeta. Kembalikan ke Clarita dulu ya. Terima kasih untuk perkenalannya. Ana Dito, kamu udah kenal belum sama Pak Pendetanya? Udah dong, aku udah kenal nih sama pendetanya. Jadi makin cepet-cepet mau dengerin materinya. Udah kepo aku. Oh, udah kepo kamu ya? Ya udah, kita semua teman-teman ada di duduk yang manis. Buka telinganya, siapkan hati kita, dan kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Sabato F. Simbolon. Oke, selamat malam buat kita semua, adik-adik semua yang ada di daerah Jawa Kawasan Tengah. Pada saat ini, Abang izin untuk share screen dulu ya. Abang coba untuk share screen. Iya, Bang. Oke, apa sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke. Nah, pada saat ini Abang pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Foni Naibaho yang sudah memberikan kesempatan ya buat menyampaikan pekabaran firman Tuhan di seri Nubuatan Interaktif Online ini. Abang juga sampaikan salam kenal buat kalian semua adik-adik ya yang ada di daerah Jawa Kawasan Tengah. Nah, jadi selama 8 kali pertemuan kalian di SNIO ini, ya sepertinya Abang lah yang masih paling muda dari semua pembicara ya, karena usianya masih muda juga. Nah, jadi kalian bisa panggil Abang Pendeta ya, nggak usah Bapak Pendeta, karena Abang masih single juga, ya masih muda, masih seperti kalian. Nah, pada saat ini kita akan membahas pelajaran firman Tuhan
ya, tentunya kerinduan kita bersama, harapan kita bersama tentang bila mana Yesus datang. Namun sebelum daripada adik-adik semua kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan ini, Abang mengajak kita sekali lagi untuk sama-sama tunduk kepala kita berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan di surga, kami mengucapkan syukur berterima kasih atas segala kebaikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan telah pertemukan kami semua anak-anak Tuhan melalui platform Zoom ini untuk mempelajari seri nubuatan interaktif online tentang harapan kami, janji Tuhan bahwa Engkau akan datang kembali menjemput kami semua umat-umat Tuhan yang percaya, secara khusus anak-anak Tuhan yang sedang menyaksikan Zoom online ini. Terima kasih Bapa, berkati kami semua dan ampunilah kami orang yang berdosa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, sebelum kita lanjut, boleh persiapkan Alkitabnya, persiapkan catatan dan buku tulisnya. Nanti ada beberapa materi yang ada ayat yang Abang bisa sampaikan dan kalian bisa catat ya, karena pelajaran ini sangat penting dan ini adalah pengharapan untuk kita semua. Nah, kisah pertama ini kita bisa perhatikan di layar adik-adik semua ya, bisa terlihat Armando Valladers ya. Ini adalah seorang muda yang bernama Armando Valladers. Adik-adik tahu nggak? Kisah yang dialami oleh Armando ini sangat tragis, sangat menyedihkan. Kenapa? Karena bertahun-tahun di dalam kehidupannya, adik-adik, Armando ini dia diperlakukan nggak wajar. Kenapa, Bang, nggak diperlakukan dengan wajar? Karena Armando Valladers ini dia harus menjalani hukuman 30 tahun di penjara Castro. Nah, jadi adik-adik bisa bayangin betapa lamanya waktu yang harus dialami oleh Armando ini berada di penjara sampai 30 tahun. Padahal umur Bapak Pendeta saja, umur Abang masih 22 tahun. Ya, artinya masih ada 8 tahun berikutnya sampai genap 30 tahun. Ya. Jadi Armando ini dia harus berada di penjara 30 tahun lamanya dan diperlakukan tidak wajar. Jadi dengan perlakuan seperti itu, Armando yang bisa kita lihat di foto ini adik-adik, dia menjadi kurus, dia menjadi keriput, dan bahkan berbeda dengan dirinya yang dulu yang ada di foto ini. Padahal adik-adik tahu, Armando ini dihukum bukan karena dia mencuri, bukan karena dia menyakiti atau membunuh orang lain, enggak. Ya, Armando ini dihukum, dia dipenjarakan karena kejahatannya berdoa di satu gereja pada hari Natal. Bisa bayangkan adik-adik, apa yang dilakukan anak muda ini adalah hal yang benar adanya. Tapi karena situasi yang ada pada saat itu, dia dianggap melakukan sebuah kejahatan, dan dia dipenjarakan. Kasihan sekali apa yang dialami oleh Armando ini. Nah, bisa kita perhatikan ya adik-adik ya. Kita lihat di gambar ini apa yang Abang tunjukkan ketika dia berada di penjara. Jadi para petugas penjara ini mereka selalu menyiksa Armando ini. Mereka selalu menghina Armando ini. Dan mereka membuat dirinya kelaparan. Ya, bisa jadi hanya satu kali atau bahkan tidak diberi makan sama sekali Armando ini. Sampai dia dikatakan tadi apa? Kurus dan keriput di dalam penjara. Kasihan ya apa yang dialami oleh Armando ini. Tetapi kita tahu bahwa Armando tetap bertahan di dalam kehidupannya adik-adik. Karena apa? Karena ada satu hal yang membuat dia tetap terus bertahan. Yaitu ini. Seorang perempuan yang dia kasihi, seorang perempuan yang dia cintai, yaitu Marta namanya. Jadi, janji yang telah dia buat kepada seorang wanita yang bernama Marta ini.
Mereka bertemu ketika Armando itu berada di dalam penjara. Dan perempuan ini juga, dia tertarik karena melihat iman Armando yang penuh kesabaran. Meskipun dia dihina, ya, meskipun dia disakiti, meskipun dia sampai kelaparan di dalam penjara, tapi karena melihat iman daripada Armando, Marta ini jadi mengasihi Armando ini. Nah, adik-adik, singkat cerita, Armando dengan Marta ini, mereka menikah di dalam upacara sipil di halaman penjara. Tapi nggak sampai di situ. Ternyata Marta, seorang yang dia kasihi, harus dipindahkan, harus bermigrasi ke Miami atau ke tempat yang sangat jauh, dan mereka harus dipisahkan. Ingat, apa yang dialami Armando ini sudah sangat menyedihkan adik-adik. Tapi terlebih lagi ketika dia mengasihi seseorang, dia harus dipisahkan dengan jarak yang begitu jauh. Perpisahan ini sangat menyakitkan. Bagaimana adik-adik bayangkan bila adik-adik di sini mengasihi saudara atau mengasihi kakak, adik, orang tua, tapi harus dipisahkan dengan jarak yang jauh. Pasti sangat menyakitkan, harus menahan rindu. Dan inilah yang dirasakan oleh Armando. Tetapi sebelum perpisahan itu, laki-laki ini yang bisa kita perhatikan di gambar ini, dia menyelundupkan satu janji untuk orang yang dia kasihi. Bagaimana caranya, Bang? Dia menyelundupkan janji itu. Jadi Armando ini dia ambil kertas, dia tuliskan sebuah janji. Di sana dikatakan, aku akan datang kepadamu dan kita akan selalu bersama. Ya. Itu janji yang ditulis oleh Armando dan disampaikan kepada Marta. Jadi Armando ini dia punya tekad, satu hari kelak saya pasti akan keluar dari penjara ini. Saya akan mengikat janji yang kudus di gereja dan di hadapan Allah. Jadi janji inilah yang membuat Armando bertahan di sepanjang kehidupannya. Menjelang daripada 30 tahun, dia harus rasakan siksaan, kelaparan, dan penghinaan. Adik-adik bisa perhatikan, apa itu janji? Sampai Armando saja, dia tetap bertahan di dalam kehidupannya yang penuh penderitaan dan kesengsaraan. Abang coba tuliskan di sini definisi atau arti dari janji itu. Janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat seperti hendak memberi, menolong, atau datang, atau bertemu. Itu namanya janji. Jadi, kalau kita berjanji kepada seseorang, adik-adik, itu artinya kita memberikan sesuatu. Kita menolong, atau ada sebuah pertanyaan, pernyataan, atau ucapan yang kita sampaikan, yang kita janjikan untuk orang yang kita janjikan. Nah, adik-adik semua, sehubungan dengan janji ini juga berhubungan dengan kedatangan Tuhan. Ingat, judul kita adalah Bila Yesus Datang. Sering kita meragukan, benar nggak sih sebenarnya Yesus itu akan datang? Kapan Yesus itu datang? Sepertinya sudah dari waktu dulu dan bahkan dulu. Tapi Yesus sepertinya nggak pernah datang untuk menjemput orang percaya. Ya. Apakah benar Yesus akan datang kembali untuk menjemput orang percaya? Karena tampaknya seperti kita sudah terpisah begitu lama dengan Yesus. Seharusnya kita bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Tapi sekarang kita masih di dunia, kita masih mengikuti Zoom, tapi pengharapan kita adalah kedatangan Yesus yang segera. Ya. Dan adik-adik, bisa kita lihat satu hal yang tetap membuat kita berpengharapan di dalam kehidupan, yaitu janji Yesus untuk datang kembali. Ya.
sesaat sebelum Yesus naik ke surga, kalau adik-adik baca di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, ya, di Kisah Perjanjian Baru, di sana dicatatkan tentang janji Yesus bahwa dia akan datang kembali. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal yang ke-14 ayat pertama sampai yang ketiga. Di slide juga sudah abang tulis. Di sini abang akan bacakan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah sebuah perkataan yang penuh sukacita, adik-adik. Bagaimana abang yakin dan percaya adik-adik semua yang ada di Zoom ini sangat mengasihi dan mencintai Yesus Kristus. Dan tentunya kalau kita mengasihi seseorang, pasti kita mau dekat terus dengan orang itu. Nggak mau berpisah. Dan inilah yang kita harapkan. Satu hari kelak, Tuhan katakan, Dia akan datang kembali, menjemput kita semua, termasuk adik-adik semua yang sedang belajar seri nubuatan interaktif online ini. Ini bisa diingat, kitab suci, firman Tuhan berbicara tentang kedatangan Yesus kira-kira 2.500 kali. Ya, 2.500 kali dicatatkan tentang kedatangan Yesus. Kenyataan Yesus akan datang kembali sama seperti kenyataan bahwa Yesus pernah hidup di atas dunia ini 2000 tahun yang lalu. Kalau kita belajar firman Tuhan, adik-adik, kita bisa lihat di awal kitab Injil, ya, di kitab Matius, di sana diceritakan tentang kelahiran Yesus. Yesus Kristus pernah lahir, dia pernah hidup, dia pernah melayani, dia pernah mati, dia pernah bangkit, dan satu hari kelak dia akan datang kembali. Kita bisa mengerti, memahami perkataan ini karena ada firman Tuhan, karena ada Alkitab. Di Alkitab dicatatkan 2000 tahun yang lalu Yesus itu pernah hidup loh adik-adik. Jadi bukan sekedar dongeng, bukan sekedar cerita, tapi memang betul Yesus pernah hidup 2000 tahun yang lalu. Dan sebagaimana ketika dia hidup 2000 tahun yang lalu, sesuai dengan janji firman Tuhan, Yesus juga akan datang kembali untuk menjemput kita. Ya, jadi kita udah belajar tentang betapa luar biasanya Alkitab, firman Tuhan. Dan semua yang dicatatkan firman Tuhan ini benar adanya. Ya, kita harus bersiap akan kedatangan Tuhan. Sama seperti cerita nyata yang pernah abang ceritakan tadi sebelumnya. Tentang Armando yang berada di penjara. Selama di penjara, Armando ini selalu menuliskan sebuah sajak, dia selalu tuliskan sebuah pesan, dia tunjukkan sebuah gambaran kepada Marta yang dia kasihi. Sampai adik-adik tahu, apa yang dilakukan Marta ini luar biasa. Ternyata semua pesan yang disampaikan oleh Armando ini, dia tuliskan. Ya. Marta tuliskan. Dan akhirnya terciptalah sebuah buku dan tulisan. Ya. Kepandaian mereka menulis, ini ternyata menarik perhatian dunia. Sampai-sampai adik-adik, pemerintah dia katakan, lepaskan Armando dari penjara di Castro. Ya. Presiden Prancis, dia turun tangan juga. Sampai tahun 1982, di bulan Oktober, Armando dibawa dengan pesawat terbang menuju Paris. Akhirnya,
sebelum daripada 30 tahun akhir kehidupan Armando ini di penjara, ternyata Tuhan punya kehendak lain untuk dia. Setelah kurang lebih 20 tahun, enggak sampai 30 tahun adik-adik, ya, rindu dan menunggu, akhirnya Armando dia bebas dan dia pergi menjumpai Marta yang dia kasihi. Sesuai dengan janjinya, beberapa bulan kemudian mereka berdiri di depan gereja dan mereka mengulangi janji pernikahan mereka di hadapan Allah. Bagaimana kita lihat seseorang bisa bertahan di dalam kehidupannya meskipun pahit adik-adik, meskipun penuh kecewa, penuh penderitaan, tapi karena sebuah janji, pasti seseorang akan bertahan di dalam hidupnya. Inilah pengharapan kita. Kita berpengharapan semua di antara kita menjadi bagian daripada orang-orang yang setia menunggu kedatangan Tuhan. Amin ya adik-adik semua ya. Betapa reuni yang luar biasa nanti yang akan kita alami, yang akan terjadi ketika kita akan lihat Yesus yang selama ini kita sampaikan permohonan kita kepada Yesus di dalam doa, nanti kita akan jumpai muka dengan muka. Sekarang kita nggak bisa lihat Yesus. Karena apa? Karena kita berdosa. Yesus mulia, kita berdosa. Jadi kita belum bisa melihat Yesus karena dosa. Tapi satu hari kelak, Alkitab katakan adik-adik, kita akan bisa bertemu dengan Yesus muka dengan muka nanti. Kita bertemu dengan Yesus, kita melihat kemuliaan Yesus, yang nanti Yesus akan hapuskan semua penderitaan, semua frustasi, semua kepedihan, kepahitan, bahkan kekecewaan di dalam hidup kita akan berakhir ketika Yesus akan datang. Abang jadi rindu juga, semakin rindu, ya, semua kita selalu setia sampai Yesus datang. Jadi, Yesus pasti segera akan datang adik-adik. Cepat atau lambat, siap atau tidak, kita harus bersedia. Karena kita tahu Yesus pasti akan datang. Nah, sekarang bisa jadi adik-adik bertanya, kalau begitu Bang Sabato, gimana caranya Yesus datang? Ya. Ada yang bertanya, apakah Yesus akan datang rahasia, diam-diam? Ya, ini jawabannya. Apakah Yesus akan datang secara rahasia? Jawabannya Matius pasal 24 ayat yang ke-25 sampai 27 ya, dicatat ya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikianlah pula kelak kedatangan Anak Manusia. Jelas ya adik-adik ya? Firman Tuhan yang sudah abang bacakan mengatakan bahwa Yesus itu tidak datang secara rahasia. Artinya, kalau nanti ada teman-teman adik bilang, ayo kita datang ke Solo, karena Yesus udah datang di Solo tuh. Atau misalnya, ayo kita ke kantor Getasan. Di sana Yesus sudah datang. Itu pasti bohong adik-adik. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, ya, seperti kilat memancar, melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi, semua orang itu akan bisa perhatikan, semua orang itu akan bisa lihat Yesus akan datang di awan-awan. Ya, jadi kedatangan Yesus tidak bersifat rahasia, tapi kita semua bisa melihat cara kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jelas ya adik-adik ya? Nah, berikutnya ada pertanyaan lagi. Kalau begitu Bang, apakah Yesus datang sebagai manusia sesungguhnya? Kan Yesus itu Tuhan, meskipun dia pernah menjadi seorang manusia. Ini jawabannya adik-adik.
Apakah Yesus datang lagi sebagai manusia sesungguhnya? Kisah Para Rasul, pasal pertama, ayat yang ke-10 sampai ke-11. Ini jawabannya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi, Yesus yang sama, dia yang terangkat naik ke surga, dia akan kembali ya, secara pribadi sebagai raja di atas segala raja. Dan kita bisa perhatikan adik-adik, kita bisa lihat muka dengan muka nanti ketika Tuhan kita yang sangat kita kasihi itu datang, Yesus Kristus. Nah, yang ketiga, apakah Yesus pasti datang sehingga kita bisa melihat dia? Jawabannya adalah sama seperti apa yang sudah Abang sampaikan tadi. Semua yang masih hidup di bumi ini, adik-adik semua, termasuk Abang dan kita semua yang berada di Zoom ini, kalau kita percaya, kalau kita setia di dalam Tuhan, maka kita akan melihat bukti langsung kedatangan Tuhan yang kedua. Luar biasa adik-adik, ya. Betapa mengagumkannya peristiwa nanti ketika Tuhan kita akan datang. Siapa kira-kira yang akan menyertai Yesus ketika ia datang? Apakah nanti kita akan lihat Yesus sendiri datang di awan-awan? Apakah dia seorang diri menjemput kita? Jawabannya terdapat di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 31. Ya, jadi Abang berikan kepada kalian semua ayat-ayat firman Tuhan supaya kalian bisa catat, supaya misalnya ada yang bertanya kalian bisa jawab adik-adik, dan kalian juga bisa mengerti, oh begini ternyata peristiwa ketika Tuhan Yesus datang. Ya, jadi kita dikuatkan, kita punya pengharapan kalau Yesus datang. Matius pasal 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Wah, luar biasa. Ya, kita bisa lihat adik-adik, ketika Tuhan datang dengan kemuliaannya, dia akan bersama-sama dengan semua malaikat ya, untuk menjemput kita loh. Ya. Dia datang dari surga untuk menjemput kita, anak-anak Tuhan yang Abang percaya juga, yang sedang mengikuti seri nubuatan interaktif online ini juga, kita akan bersama-sama dengan Tuhan, dijemput masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Dan berikutnya, kalau begitu Bang Sabato, kira-kira kapan sih Yesus itu datang? Kalau saya tahu waktunya Yesus akan datang, pasti saya akan bersiap. Ya, saya akan lebih dekat kepada Tuhan. Yang dulu saya nggak mau baca firman Tuhan, saya mau mempersiapkan diri saya untuk rajin baca firman Tuhan, untuk rajin berdoa, untuk rajin menurut sama orang tua. Apakah kita bisa meramalkan waktu kedatangan Tuhan? Bisa jadi adik-adik bertanya seperti itu ya. Bang Sabato, bisa nggak kita tahu kapan Tuhan itu datang? Jawabannya di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-36 dan juga yang ke-44. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga juga nggak tahu, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, jadi kita nggak tahu adik-adik kapan Yesus itu datang. Bisa jadi malam ini setelah kita menyaksikan Zoom ini. Bisa juga besok pagi, bisa juga minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Kita nggak tahu. Tapi katakan firman Tuhan, kamu harus siap sedia. Kedatangannya pasti, meskipun kita tidak tahu itu kapan. Ya, semua orang
akan melihat kedatangan Tuhan yang penuh kemuliaan itu. Tapi sayangnya banyak yang nggak bersedia adik-adik untuk kedatangan Tuhan ini. Ya, siapa yang nggak bersedia itu Pak Pendeta? Ya, yang biasa melanggar hukum Tuhan, yang biasa berbohong, biasa mencuri, biasa menyakiti sesamanya teman. Ya, udah pasti itu nggak bakal siap untuk kedatangan Tuhan. Tapi kalau kita mau siap, setia, kalau kapanpun Tuhan datang, saya siap. Ya, berarti kita harus meninggalkan sifat-sifat lama kita. Kita harus tinggalin dosa-dosa kita. Ya, supaya kita selalu siap sedia untuk kedatangan Tuhan. Adik-adik, apa kira-kira yang Yesus akan perbuat kalau ia datang kembali? Yang pertama, dia akan kumpulkan semua yang selamat yang terpilih. Abang berharap, abang mendoakan, semua dari antara kita adalah bagian yang terpilih dan yang akan diselamatkan. Ya, itu sebabnya kita selalu mendekatkan diri kita dengan pekabaran-pekabaran firman Tuhan. Kita selalu mendekatkan diri kita dengan pelajaran nubuatan interaktif online ini, karena itu mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah dekat sama Tuhan, maka kita akan selalu siap sedia untuk kedatangan Tuhan. Lalu yang kedua adik-adik, Yesus akan membangkitkan orang benar yang mati. Ya. Banyak orang yang kita kasihi bisa jadi sudah diizinkan Tuhan untuk beristirahat. Ya, bisa keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, atau siapapun itu yang Tuhan izinkan untuk meninggal beristirahat sementara waktu. Tapi janji firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16, ketika Tuhan akan datang kembali, dia akan bangkitkan orang benar yang mati. Ya. Bagaimana nanti adik-adik, abang juga begitu luar biasa membayangkannya. Ketika Tuhan datang akan ada reuni yang besar. Akan ada pertemuan yang besar. Setelah sekian lama saya berpisah dengan kakek saya, dengan opung, ya bisa jadi yang udah meninggal, tapi kita akan bertemu kembali. Ya, ketika Tuhan datang, kalau kita percaya dan setia di dalam Tuhan. Ya, luar biasa. Lalu yang ketiga adalah Yesus akan mengubah semua orang benar pada waktu kedatangannya. Betul adik-adik apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 51 sampai 53. Jadi kalau nanti Tuhan datang, ya, misalnya telinga kita sekarang ini terganggu pendengarannya, tapi nanti kalau Tuhan datang itu akan diubahkan menjadi bisa untuk mendengar dengan baik. Ketika mata kita sulit untuk melihat seperti abang nih sekarang, lagi pakai kacamata karena terganggu penglihatannya. Nanti kalau Tuhan datang, kalau abang didapati setia, maka abang nggak perlu lagi pakai kacamata ini. Ya. Apapun itu yang kita alami di dalam keadaan dunia yang saat ini terbatas, itu semua akan diubahkan deh. Ya. Yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara, semua akan diubahkan menjadi sempurna ketika Tuhan datang. Nah, abang yakin dan percaya nih, semua dari antara kita pasti jadi semakin rindu untuk kedatangan Tuhan. Ya, nah, Yesus dia akan membawa semua orang benar ke surga. Di surga nggak akan ada lagi orang jahat. Di surga nggak akan ada lagi kelaparan. Di surga nggak ada akan lagi penderitaan. Semua penuh sukacita ketika kita masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sebabnya Yesus sendiri berjanji, aku akan datang kembali membawa adik-adik yang mengikuti ya nubuatan interaktif online ini masuk ke dalam kerajaan surga. Itu menjadi pengharapan kita semua dan menjadi pengharapan abang. Yesus akan menghapus kejahatan. Dia akan hapus penderitaan untuk selama-lamanya. Orang jahat, mereka yang terus-menerus menolak kasih Tuhan,
Mereka yang terus menyakiti hati Tuhan, mereka akan menerima hukuman. Bukan karena Yesus mau mereka menerima hukuman, enggak. Yesus itu baik, dia penuh kasih. Tapi dia tawarkan itu semua sebelum mereka, orang yang jahat, menerima hukuman. Karena diri mereka sendiri. Mereka udah tolak panggilan Tuhan. Mereka tolak panggilan Roh Kudus. Itu sebabnya adik-adik, jangan tolak panggilan Tuhan. Ya, jangan tolak panggilan Roh Kudus. Ya, ketika kita misalnya mau mencontek, pasti ada kan di dalam hati kita, aduh jangan deh, jangan mencontek. Itu Roh Kudus ingatkan kita, jangan mencontek. Sama juga ketika kita mau menyakiti hati orang lain, ya, mau mencuri atau melakukan kejahatan, pasti ada di dalam hati kita satu bisikan, perkataan yang menahan kita untuk tidak melakukan itu. Itu adalah panggilan Tuhan, ya. Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Jadi adik-adik, sangat disayangkan sekali kalau banyak orang yang mengenyampingkan undangan Tuhan yang penuh kemurahan ini. Pertanyaannya untuk kita, sebelum daripada kita mengakhiri nubuatan interaktif online ini, sudah siapkah adik-adik bagi kedatangan Yesus? Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-28 katakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya, sekali lagi, tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Yesus datang untuk memberikan keselamatan bagi mereka yang setia menantikan Tuhan. Ya. Sebab kalau kita perhatikan adik-adik, tanpa kedatangan yang kedua, salib itu akan sia-sia. Kalau Yesus dia mati, lalu dia bangkit, tapi kalau dia tidak datang kembali untuk menjemput kita, rasanya itu sia-sia semuanya. Karena pengharapan kita yang sejati adalah kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka tanpa ada perpisahan. Jadi Yesus pasti akan datang untuk kedua kalinya. Agar keselamatan itu menjadi kenyataan, kita harus membiarkan Tuhan menguasai hati kita adik-adik. Kalau selama ini kita malas baca firman Tuhan, kita harus mulai rajin belajar firman Tuhan. Kalau dulunya kita malas berdoa, kita harus belajar pelan-pelan untuk berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau tadinya kita nggak mau menurut sama orang tua, kita harus belajar rendah hati, menuruti perintah orang tua. Ya, dan semua hal-hal yang tidak baik harus kita tinggalkan. Ya. Tidak lama lagi, Allah kita, Juru Selamat kita, Tuhan Yesus akan turun dari awan-awan untuk menjemput adik-adik semua. Pertanyaannya, sudah bersediakah kita untuk menyambut Raja dari segala raja dengan segala kemuliaannya? Kalau belum, sekarang waktunya kita mengundang Yesus secara pribadi di dalam kehidupan kita sekarang juga untuk hidup di dalam kehidupan kita. Jadi ketika Tuhan datang, maka dia akan dapati kita setia adik-adik. Ya, dan kalau kita semua setia, kita berhak ya dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah pelajaran yang bisa kita pelajari bersama tentang seri nubuatan interaktif online. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Halo, Clarita. Clarita. Langkah Ya. nih. Ya, Wah, gimana kali ini? Pelajarannya kamu sudah dengar belum? Sudah dong, aku udah dengerin semuanya tadi.
kita harus percaya Tuhan Yesus akan datang segera. Adik-adik semua dan teman-teman pasti rindu juga akan kedatangan Tuhan Yesus, ya kan? Iya dong, pastinya. Ya. Nah, pada selanjutnya kita akan mendengarkan dulu nih ucapan terima kasih yang akan dibawakan oleh Tante Foni. Oke, terima kasih Clarita. Baik, sebelumnya mau tanya, ini ada 3 orang adik-adik yang raise hand atau angkat tangan. Apakah ada pertanyaan adik-adik dari materi yang disampaikan sama Abang Pendeta Sabato? Marcel? Davin? Ada pertanyaan? Boleh direspon? Kalau ada silakan, 1-2 pertanyaan boleh, masih ada waktu. Ada Marcel? Ketekan, oh iya, nggak apa-apa ketekan, baiklah. Baik, kita ucapkan dari Departemen Pelayanan Anak-anak Daerah Jawa Kawasan Tengah mengucapkan terima kasih banyak kepada Abang Pendeta Sabato Fredrik Simbolon yang telah membawakan materi yang luar biasa, bila Yesus datang nanti ya. Adik-adik semua pasti terberkati pada malam hari ini. Satu janji pengharapan yang luar biasa ya. Dan tadi adik-adik udah catat poin-poin pentingnya. Terima kasih Pak Pendeta, semoga Pak Pendeta semakin diberkati Tuhan di dalam pelayanan, menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi adik-adik semua, kita lambaikan tangan kita ucapkan terima kasih Abang Pendeta Sabato. 1, 2, 3. Terima kasih Abang Pendeta Sabato, Tuhan memberkati. Sama-sama semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Baik, silakan Kakak Clarita lanjutkan. Bagus banget ya tadi ya. Aku lupa, tadi aku belum bilang terima kasih. Kamu ini gimana sih bilang sama Abang Pendeta sana terima kasih? Terima kasih ya Bang Pendeta buat materinya. Seneng banget kita. Ya, sama-sama boneka. Namanya siapa Clarita? Bonekanya namanya siapa? Itu namanya. Oh, sama-sama Tito. Iya, Bang Pendeta. Terima kasih ya. Besok-besok lagi. Oke, karena habis sudah kita ucapkan terima kasih, mau pengen ngasih kayak kamu tahu nggak itu? Nggak tahu. Kakak belum kasih tahu. Karena kamu belum tahu, ada sesuatu yang menarik. Kita ikuti kuis berhadiah oleh Tante Novi. Foni. Terima kasih Dito ya. Terima kasih Dito dan Kakak Clarita. Wah, luar biasa. Kita sangat terhibur ditemani sama Kakak Clarita dan juga adik Dito ya, teman baru kita ya. Luar biasa. Baik, adik-adik semua, tadi sudah dengarkan. Tante Foni juga udah bilang tadi ya, perhatikan bagian-bagian penting tadi. Jadi malam hari ini kuisisnya ada 4 pertanyaan. Nah, itu tadi sudah diterangkan dengan baik oleh Abang Pendeta Sabato. Semoga kalian bisa dapat nilai 100 pada malam hari ini. Oke, siapkan aplikasi kuisisnya ya. Kalau tidak, masuk lewat link seperti biasa. Tante Foni akan bagikan kode kuisisnya. Oke, sebentar ya. Oke. Tante Foni share screen dulu supaya kodenya langsung bisa dilihat oleh adik-adik semua. Oke, siap-siap masuk 045 709. Silakan. Berapa? 045 709. 045 Bu, Ben, Ya, ini benar yang ini 075 linknya. 075 045 709. Bisa ya, sudah 36 yang masuk ya. 045 709.
Sudah ada 30 yang masuk. Ayo, mari yang lain silakan masuk. Oh, Dito juga ikutan main nih, seru banget. Ayo, adik-adik yang lain silakan join ya. Semoga kita doakan sinyalnya lancar ya, tidak seperti kemarin udah 36. Silakan Tante Foni hitung sampai 20 ya. Hitung dalam hati dulu 10, nanti 10 Tante Foni hitung. Oke, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita start ya. Siap-siap semuanya. Mulai. Sudah? Oke, silakan. Dibaca baik-baik pertanyaannya, hanya 4, tapi tadi perhatikan dengan pasti bisa. Ayo semangat. Semangat ya adik-adik semua. Isi dengan baik, cepat, dan tepat. Sementara yang memimpin ini Mirna, Arya Jersey, dan juga Mimi. Habis itu ada Grace. Tiga 30 detik lagi ya waktunya. Oke, kita hitung 10, kita end ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semoga adik-adik semua sudah mengisi 4 soal tesis tadi. Kita end ya. Oke. Kita lihat siapa pemenangnya. Sebentar lagi akan keluar. Harep, pemenangnya adalah juara 1 adalah Alvin. Wah, langsung hilang. Sebentar. Juara satunya Alvin A. Dari jemaat mana Alvin? Alvin. Halo Alvin. Oke, Bu nggak Pendeta apa-apa itu ya. Davin, Bu Pendeta. Oh, Davin. Davin namanya jangan diubah-ubah ya. Namanya Davin jangan diubah jadi Alvin. Nanti yang dapat hadiah Alvin loh. Davin dari mana ini? Davin Patemon ya? Ya Bu Pendeta. Oke, selamat ya Davin. Juara 2 Meme Naibaho. Selamat ya Meme dari Jemaat Salatiga. Juara 3 Dito. Dari mana Dito? Apakah MC kita? Pendeta. Oh, bener. Selamat ya Dito, luar biasa. Baru aja bergabung langsung menang juara 3. Selamat ya Davin, Meme, dan Dito. Yang juara 1 mendapatkan paket alat tulis senilai Rp60.000. Yang juara 2 mendapatkan paket alat tulis senilai Rp50.000. Dan juara 3 mendapatkan paket alat tulis senilai Rp40.000. Bisa ditransfer, bisa juga hadiahnya dikirim via pos. Nanti japri Tante Foni ya. Selamat adik-adik semua. Ada di bawahnya Arya Jersey juara 4 dengan Johan, Elsie, Marcel, Rahel, ya Monica, Grace. Nah, Tante Foni lihat ini yang menang ini setiap minggu sudah mulai bergantian orangnya. Semoga yang belum dapat masih ada sekitar 18 kali lagi pertemuan. Tetap semangat semuanya ya. Terima kasih. Tante Foni kembalikan ke Kak Clarita dan juga Dito. Silakan. Wah, aku seneng banget aku bisa dapat hadiah. Padahal aku baru ikutan loh. Pokoknya besok ini minggu depan aku harus ikut lagi nih. Oh, pasti dong. Dito harus ikut terus. Karena setiap minggunya pasti ada materi yang sangat menarik dan quiz yang menarik juga. Nah,
Kita akan menutup acara kita dengan doa tutup yang akan dibawakan oleh Saudari Tugiati. Baik, anak-anak semua, mari kita tunduk kepala, kita akan menutup acara ini, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, terutama pada malam hari ini ya Tuhan. Anak-anak-Mu di Jawa Tengah boleh Engkau satukan melalui seri pembelajaran suara nubuatan interaktif online ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya firman yang telah kami dengar, terutama pada anak-anak kami pada malam hari ini ya Tuhan, melalui hamba-Mu Pendeta Sabato, biarlah ini akan menjadi bekal bagi kami anak-anak-Mu, agar semakin setia dan semakin dekat kepadamu, hingga kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya nanti ya Tuhan. Berkatilah kami anak-anak-Mu di Jawa Tengah ini ya Tuhan, maupun para orang tua yang telah mendengarkan, mengikuti acara ini, dan berkati pendeta supaya selalu diberkati di dalam pelayanannya ya Tuhan. Tuhan, biarlah firman ini yang telah kami dengarkan menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang malam hari ini untuk beristirahat, dan kami akan bangun pagi hari nanti dengan kondisi badan yang lebih baik lagi, dan kami dapat beraktivitas dengan baik. Tuhan, kami serahkan doa yang kurang sempurna ini ya Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu, kehendak-Mu yang jadi bagi kami ya Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Wah, terima kasih ya Saudari Tugiati yang sudah memimpin dalam doa tutup. Gimana nih Dito? Udah selesai nih acaranya? Iya, aku sedih. Kita bentar lagi mau pisah. Jangan sedih, kita mau bikin kenangan-kenangan dulu. Yo, semua yang belum on cam, kita on cam, kita mau foto bersama-sama. Sama-sama Dito juga, ya kan Dito? Iya, iya. Oke. Coba yuk. Ayo. Aku udah punya kenang-kenangan sekarang. Nanti Tante Boni jangan lupa kirim Terima sama kasih. Tito ya. Siap, Tito. Nah, sekarang ada pengumuman nih. Apa tuh pengumumannya Kakak? Nah, pengumumannya adalah minggu depan tanggal 6 April 2021 kita akan mengikuti acara SMIO yang ke-9 pada pukul 6 sore sama seperti tadi ya. Dan anak-anak yang mendengarkan cerita anak-anak, kita bisa mengikuti Zoom pukul 17.45, 15 menit sebelum acara. Oh iya, jangan nggak jelas kok. Jangan. nanti akan mengikuti pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab tentang SMIO. Habis ini akan di-share di grup SMIO DJKT. Oke anak-anak? Gimana nih Dito? Bilang salam dulu dong sama anak-anak sebagai penutup. Dadah anak-anak semua, teman-teman. Sampai ketemu lagi nanti ya, minggu depan ya. Aku kangen banget sama kalian nantinya. Dadah. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kakak Clarita dan juga Dito yang sudah memandu acara dengan lancar dan begitu kreatif. Tuhan berkati. Terima kasih juga Abang Pendeta Sabato yang sudah bawakan materi pada malam hari ini. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Pendeta Kuswati Setianingsi dan juga Mbak Tugiati yang malam hari ini sudah membawakan doa buka dan doa tutup. Tuhan berkati. Pak Adi sebagai host kita yang selalu setia
melakukan yang terbaik pada kita semua. Begitu juga dengan Ade Verlita. Terima kasih dan adik-adik semua yang luar biasa. Tetap semangat semua ya. Sampai bertemu minggu depan. Oke, Pak Adi kasih waktu 5 menit ya. Siapa tahu mau saling nyapa-menyapa, silakan.